Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Buat Anda yang ingin mengikuti pelatihan hipnosis jarak jauh dan ingin membeli ebook My Hypnosis, silakan Anda kontak nomor WA-nya saya temukan di kolom video dan juga di kolom deskripsi. Di situ ada nomor WA-nya. Dan buat Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe, jika Anda berkenan silahkan Anda subscribe dahulu dan juga aktifkan loncengnya. Ada pertanyaan gini, Mas Nuk, apakah setiap orang ini bisa dihipnotis? Baik, melalui video ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut ya, karena pertanyaan tersebut hampir rata-rata ditanyakan kepada orang yang baru belajar. Tentunya syarat-syarat hipnosis ini harus dipahami. Hipnotis itu bukan ilmu klinik, bukan ilmu magic, bukan ilmu yang menggunakan bantuan-bantuan dari makhluk-makhluk yang lain. Hipnosis atau hipnotis itu adalah ilmu alami, ilmu pikiran, ilmu logis. Jadi fenomena hipnotis atau hipnosis ini sering dialami manusia pada umumnya, semuanya. Cuman yang membedakan di sini ada orang yang kategori sangat cepat bila dilakukan proses hipnotis dan orang yang kategori agak lambat ketika dilakukan proses hipnotis. Jadi ada dua tipe. Mohon maaf karena ini video santai, saya sambil merokok ya. Buat Anda yang menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum ngopi silakan diseruput kopinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada dua tipe orang yang bisa dihipnotis. Yang pertama, tipe yang sangat cepat. Jadi begitu dikasih induksi langsung trans atau masuk kondisi hipnotis. Dan yang kedua, tipe yang lambat. Nah, ciri-cirinya bagaimana dengan orang yang tipe sangat cepat dan tipe yang lambat? Tipe yang cepat ini, kalau kita melihat dari ciri-cirinya, sangat mudah dikenali, yaitu tipe-tipe orang yang tergolong sugestif atau sugestinya tinggi. Nah, ini biasanya dimiliki oleh mereka-mereka yang bekerja di bidang seni ya, yang mengolah rasa. Ini biasanya sugestinya sangat tinggi. Orang yang sering melakukan meditasi, melakukan wirid, melakukan olah pernapasan, tenaga dalam, yoga, dan orang-orang yang misalkan berprofesi sebagai sopir, itu juga kategori yang tinggi. Intinya orang-orang yang sering senang-senang membayangkan. Nah, ini kategori sugestif ya. Sehingga ketika dilakukan proses induksi dalam hipnotis ini sangat cepat sekali masuk kondisi trans. Sebaliknya, ada orang yang tipenya lambat untuk trans. Nah, ini adalah tipe-tipe orang yang mempunyai analitik tinggi atau logika yang sangat tinggi. Biasanya orang-orang seperti ini tipe-tipenya adalah orang-orang yang suka dengan hitung-hitungan. Mereka yang matematis sekali, ini kategori lambat dihipnotis. Jadi perlakuannya berbeda. Jika orang yang kategori cepat, maka kita bisa menggunakan induksi cepat, misalkan dengan teknik shock induksi. Nah, ini sangat tepat sekali dan cocok untuk dilakukan proses misalkan demi pertunjukan ya, atau hipnotis panggung. Ini sangat-sangat luar biasa karena yang tipe-tipe sugestif tinggi ini sangat cocok sekali karena mereka mudah disugesti. Sedangkan tipe-tipe yang lambat ini tidak efektif jika dilakukan dengan teknik shock induksi, tetapi menggunakan teknik yang lebih lambat, yaitu biasanya dengan teknik regresi ya. Jadi pelan-pelan. Jadi cara digiring ya, ibaratnya digiring. Jadi tidak langsung misalkan gini loh. Kalau yang shock induksi itu misalkan saya tidur, nah itu namanya shock induksi ya, cepat. Tetapi orang yang lambat tidak bisa seperti itu perlakuannya, harus pelan-pelan. Contohnya misalkan silahkan Anda tutup mata, nanti saya hitung 1 sampai 10, nanti pelan-pelan istirahatkan seluruh pikiran Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki dan rasakan setiap hitungan yang
Anda dengar membuat Anda istirahat lebih lelap, lebih dalam lagi, 10 kali lipat lebih lelap dari sebelumnya. Maka Anda mulai berhitung, 1, rasakan lebih lelap. Nah, pelan-pelan digiring, jadi tidak bisa langsung seperti magic gitu ya, sekali jentik langsung trans. Paham ya? Jadi pertanyaan tadi terjawab bahwa setiap orang ini bisa dihipnotis dengan syarat orang tersebut dalam kondisi normal dan paham dengan apa yang diucapkan. Ini yang sangat penting. Kalau anak-anak bagaimana? Anak-anak tentu tergantung usia dan tingkat pemahaman. Jika apa yang kita katakan ini dipahami ya gampang. Tetapi kalau mereka anak-anak itu belum paham ya susah karena tidak bisa diproses di pikirannya. Atau orang yang dalam kategori ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa ini juga sulit karena tidak bisa mencerna dengan benar apa yang kita ucapkan sehingga tidak terproses di pikirannya. Atau orang yang kita ajak hipnotis ini tidak paham bahasa kita, ini juga menyulitkan. Contohnya ketika saya ingin menghipnotis orang luar, orang Rusia yang saya tidak paham bahasanya dan orang tersebut tidak paham bahasa kita, ya tidak akan terjadi komunikasi dua arah. Walaupun orangnya normal ya, tetapi kalau tidak paham dengan yang kita ucapkan ya sulit. Terus apakah hipnotis ini harus melulu menggunakan bahasa verbal? Tidak, hipnotis juga bisa menggunakan nonverbal. Jadi ada yang dengan percakapan dan juga ada yang dengan bahasa komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh, itu juga bisa. Terus apakah hipnotis itu harus menggunakan bahasa baku, misalkan kita orang Indonesia bahasa Indonesia? Ya tidak. Jadi fleksibel. Misalkan saya sebagai orang Jawa kadang-kadang ya menggunakan bahasa Jawa untuk menghipnotis. Istilahnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, saya ngomongnya Jawa. Kalau orangnya masih muda ya saya menggunakan bahasa Jawa yang biasa, bahasa ngoko, kasar ya. Tetapi kalau orangnya sudah berumur, sepuh, tua, saya menggunakan bahasa kromo inggil atau bahasa yang Jawa halus. Intinya beliau paham apa yang kita sampaikan dan nanti memudahkan untuk masuk kondisi trans. Itu ya teman-teman. Nah, semoga ini menjadi jawaban atas pertanyaan yang masuk di tempat saya dan menambah semangat Anda untuk belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menjalani ibadah puasa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.